Foodies, kalau makan jukut goreng buat side dish udah terlalu mainstream, artinya foodies wajib cobain lalapan lawi-lawi nih, alias rumput laut yang lagi naik daun di kota Makassar. Lihat aja tuh yang makan di sini udah kayak pasar ya. Selain lalapan rumput laut yang jadi daya tarik, di sini ada 25 macam menu yang bisa dipilih. Udang masak mangga yang segar asam, ikan bakar kaneke yang full of bumbu, dan so pasti ada kerang rebus yang bentuknya kayak sop gini nih foodies, karena menggunakan rempah-rempah spesial ala Mbak Atun. Rumput lautnya kenyal-kenyal. Batun, mau masak apa kita hari ini? Udang mangga. Oh, Foodies, hari ini kita mau masak udang mangga. Kalau biasa kan kita kalau masak apapun itu pakai daun-daun pada umumnya ya. Tapi ini pakai rumput laut biar pas digitu kletus-kletus gitu, kenyal-kenyal gitu. Wajib jip nggak sih makan udang masak mangga? Secara kalau di tempat seafood pada umumnya, udang dimasak saus padang atau bumbu black pepper ya foodies. Tapi di sini di-mix dengan mangga muda yang segernya pol. Nah kalau bumbunya udah harum merona, udang segera langsung dicampur dengan bumbu foodies. Udangnya juga dipakai tuh lumayan gede-gede ya Mbak ya? Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Gedenya kayak orangnya. Ternyata ini bukan orang Makassar loh, tapi orang Jawa tuh. Asli sih resep paten ala Mbak Atun udah terjamin endol. Meski ada karyawan, Mbak Atun setiap hari selalu turun tangan langsung di dapur. Pokoknya kualitas rasa number one lah foodies. Cus deh yang butuh referensi makan enak di Makassar nih, gas ngeng langsung datang ke sini ya. Sedikit lagi, supaya dia nendang kecutnya. Asal jangan nendang beneran ya. Lagi atau kurang? Cukup. Cukup, nanti keaseman. Iya. Mangga mudanya benar-benar bikin ngiler, Mangga yang dipakai nggak harus jenis tertentu, yang penting mangga muda segar. Wah, ditambahin rumput laut jadi makin menarik nih foodies. Rumput lautnya ini sengaja nggak dimasak karena teksturnya lembut dan juga mengandung banyak air. Kalau dimasak, ntar malah layu. Sudah jualan selama belasan tahun, resepnya dibawa langsung dari tanah Jawa loh foodies. Tapi so pasti udah menyesuaikan dengan lidah Sulawesi pastinya dong. Termasuk soal sambal yang bermacam-macam nih di sini. Ada sambal jeruk yang pedas segar, ada sambal kecombrang, sambal matah, dan sambal bawang yang pedasnya pol. Rumput laut dijadiin lalap. Langsung aja deh aku cocol. Nah ini mandatorinya adalah si rumput lautnya ini dicocol pakai si sambal jeruk. Wow, nih tuh ya foodies ya. Ini rumput lautnya ini mentah ya. Aku pertama kali jujur nih makan rumput laut. Enak gak ya? Tuh mentah dan kenyal-kenyal gitu. Dan ini dikasih sambal jeruknya yang agak encer. Wow. Wow, ini lemon cuy namanya ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum nyobain yang lainnya, emang aku dari tadi tertarik sih mau nyobain si rumput lautnya ini. Kenyal-kenyal banget ya, bismillah. Pedes tapi seger gitu kan. Enak banget. Dan memang ya beda banget ya kalau kita makan rumput laut itu ya. Kenyalnya tuh pas digitu enak banget ternyata. Dan rasanya ini cenderung ke pedes seger dan asin gitu lah. Pokoknya ini meriah banget. Ini aroma-aroma kelaparan saya nih makin meningkat nih gara-gara sambalnya ini banyak banget. Ternyata rumput laut dijadikan lalapan tuh approve juga ya foodies. Apalagi dimix dengan sambal jeruk yang pedas asam. Beneran nampol abis. Baru juga lalapan yang dihap, udah jatuh hati deh nih sama resepnya Mbak Atun nih Kiki. Soalnya lazis sih foodies. Mbak Tun, ini cara makannya dimasukin ke sini atau gini Mbak Tun? Oh, udangnya ke sambal katanya. Nah, ini sih seru ya. Biasanya kalau kita makan sambalnya yang ke makanannya ya kan, tapi ini enggak, makanannya yang ke sambalnya. Wow. Wah. Udangnya juga udah enak banget. Kuahnya udah meresap jadi satu. Rasa manggahnya ini berasa banget ya. Karena memang dia pakai kuah mangga muda yang dimasak tuh jadi satu. Plus yang bikin seger dan pedes. Ini bikin melek.
si dabu-dabunya ini loh. Udangnya yang langsung dari nelayan itu beneran seger pol banget. Sambal dabu-dabunya ini sih masuk kategori pedas level up. Beneran bikin huha. Oke deh, sekarang kita coba senggol sambal kecombrangnya yuk Kiki. Tuh, pakai bawang, potongan cabenya juga nggak halus, kasar, dan ada potongan-potongan bunga kecombrangnya. Jadi ini bikin rasa masakannya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Enak, beda banget rasanya dari sambal yang dabu-dabu ke sambal bunga kecombrang ini. Pedesnya telat. Foodies, yang suka pedes ini wajib banget sih kesini nih. Aduh. Jangan main-main sama sambalnya Mbak Atun. Pedesnya tuh emang juara Foodies. Ini ikannya pakai bumbu manis saja. Nah, kalau orang Makassar bilangnya bumbu parape. Bismillah. Ya, manis banget rasanya. Dan ini kenyal ikannya. Kulitnya juga garing. Ini tulangnya halus ya, jadi hati-hati ya. Ada tulang halusnya. Dan ini tuh ikannya padat banget dan tebal dagingnya. Enak banget ikannya. Meski cenderung manis, ikan kaneke ini bisa jadi pedes poloh kalau dipasangin dengan sambal cobek. Kata Mbak Atun, emang udah jadi pasangannya nih dengan sambal cobek loh Foodies. Jadi sensasi pedes manisnya menjadi satu yang apik. Dan aku masih punya sebelahnya nih. Ada kepiting rica-rica. Biasa kalau kepiting aku makannya di saus padang ataupun black pepper. Tapi ini sekali lagi kepitingnya aja dimasak sambal rica-rica yang full banget tuh. Udah kayak diselimutin sambal ini, Mak. Wow. Ya kan gede banget ini kepitingnya. Aku makan sampai keringetan. Karena ini memang ya, dari looknya aja tuh sambalnya melimpah ruah. Jadi rasanya itu pedes, nampol, seger tapi ya. Just deh Foodies yang pengen makan seafood dengan sensasi rasa dan varian menu yang berbeza, samperin aja ya ke Sari Laut Mbak Atun. Bukanya dari jam 10 pagi hingga jam 1 malam. Serbu bareng sama keluarga, sikat karena ini lazis. Makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Waduh, es Cehuntiau yang viral di Jakarta Barat sekarang udah merasuk ke Jaksel loh Foodies. Iya, seriusan Foodies. Mesti hati-hati ya warga selatan. Jajanan yang satu ini gak main-main loh godaannya. Halo Foodies, sekarang aku sedang berada di tempat yang manis-manis dan seger-seger kayak aku. Nah Foodies, buat kamu yang belum tahu juga nih, Cehuntiau itu adalah salah satu dessert asli dari Pontianak. Isiannya tuh banyak banget loh, dari sagu potong, kacang merah, ketan hitam, cincau, dan bongko. Wih, banyak ya. Ini sagu, konyol. Maaf. Oh jadi ini bukan mie, bukan bihun. Bukan. Sagu yang kecil-kecil gini. Iya. Nih, kita lihat ya pemirsa ya tuh. Jadi ini langsung dikirim dari Pontianak? Betul. Nggak bisa dibikin di sini? Nggak bisa. Oh, wow. Original dari Pontianak sendiri. Asik nih kalau Netle ikut racik es Cehuntiaunya sendiri nih Foodies. Caranya sih gampang banget nih Foodies. Tinggal cemplung-cemplung, susun terus guyur aja deh tuh isian dari es Cehuntiaunya pakai santan dan juga gula aren. Oke Foodies, sudah jadi. Tapi aku masih mau pesan ya, ais bongkonya aja sama es kacang merah. Gimana? Ayo ya, pesen ya. Boleh. Oke. Wih, seger-seger amat sini es-esnya. Mulai dari es Cehuntiau yang paling komplit, ada juga es bongko, es kacang merah, sampai es ketan hitam. Semuanya udah ready di meja dan siap disantap Foodies.
Oke foodies, kita mau menikmati dulu. Tapi sebelumnya aku mau ngeliatin nih. Bentuknya cantik banget ya. Apa gue cuman perasaan gue doang? Cantik banget gitu, kayak gradasi. Lihat kan gitu. Nah katanya ini sebelum minum apa makan ya? Diaduk dulu biar rata si gula arennya. Mohon maaf nih ya buat tim gak diaduk, kali ini harus ngalah dulu ya. Karena es Cehuntiaunya gak akan nikmat maksimal kalau gak diaduk dulu foodies. Santan dan gula arennya harus ketemu dulu nih biar mereka bisa kerja sama jadi sajian yang lazis. Nih Cehuntiaunya dapat. Ayo kita makan. Bismillah. Ya bener. Cehuntiaunya tuh kayak dari sagu, seger gitu. Kayak mirip agar-agar enggak sih? Ya pokoknya kayak yang lain dan rasanya emang gak ada rasanya. Jadi dicampur sama kuah ini jadi manis gitu. Dan ini karena ada santannya jadi gurih. Gulanya jadi manis. Overall seger. Karena pakai gula aren asli nih foodies, jadi manisnya juga nggak berlebihan. Plus udah kena banget sama santan yang diracik pakai creamer juga. Jadi rasanya yang tercipta tuh juga balance antara manis, gurih, serta creaminya. It's so yummy. Dan untuk Cehuntiaunya atau sagu gunting yang mirip banget sama bihun ini nih, emang gak ada rasanya sama sekali ya foodies. Tapi karena udah kena rendaman gula aren, jadi nempel deh tuh manisnya. Teksturnya yang kenyal tapi lembut, emang cocok banget sih buat dijadiin dessert. Ada sensasi nyenengin gimana gitu lah di mulut. Terus aku mau makan bongko. Bongko rasanya gimana ya? Wait, ini dia bongkonya. Kenyal, ada rasa pandannya, dan rasanya nggak asin, nggak manis, mirip kayak itu deh, cendol, aja nggak sih? Perasaan gue doang kali ya, tapi semirip itu dikit. Bahan dasar dari bongko ini emang hampir sama kayak bahan dasar cendol foodies. Yang bikin bongko ini lebih spesial karena ukurannya yang besar, jadi lebih puas banget buat makannya. Dan bukan cuma ada aroma pandannya aja nih foodies, bongko buatan Nyonya Wendy ini pakai daun suji juga loh biar aromanya makin nempel tuh pas dimakan. Wih, mantap! Jadi foodies, buat kalian yang nggak sweet tooth sama kayak aku ya, jadi ini rekomendasi buat kalian. Rasanya tuh pas banget, nggak terlalu manis. Iya. Tetap yang paling manis buat aku ya, cuma kalian lah foodies. Iya. Nah foodies kalau mau fokus cobain satu-satu isian esnya, di sini bisa juga kok. Kalau foodies cuma suka bongko atau kacang merahnya aja, cus cobain es bongko atau es kacang merahnya. Porsiannya tuh jelas banyak dong ya foodies. Dijamin kamu pasti bakalan puas deh tuh. Bayar kurang dari 30.000 untuk bisa nikmatin es Cehuntiau yang otentik Pontianak. Gimana? Penasaran sama lokasinya? Langsung aja cus meluncur ya ke Jalan Guru Mukni di Kuningan, Jakarta Selatan. Borong foodies karena rasanya lazis. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, anak Jakarta mah emang gak pernah kehabisan spot buat makan enak ya. Apalagi anak muda Jaksel nih, ditanyain makan enak di mana, udah langsung gas deh tuh. Nah, bakwan Pabean itu salah satu culture makanan anak Jakarta Selatan, foodies. Wah, penasaran kan? Let's go, kita cobain aja ya foodies yuk. Let's go! Nah kali ini Rian mau ajak foodies cobain salah satu kuliner khas Surabaya yang otentik dan rame banget. Yes, ini dia nih bakwan Pabean yang ada di Panglima Polim, Jakarta Selatan.
Jangan salah sangka dulu ya, bakwan di sini bukan kayak bala-bala atau gorengan sayur, tapi ini bakwan versi Surabaya yang isinya tuh semacam bakso halus dari daging ayam, ikan, dan sapi. Isiannya nggak cuma itu aja foodies, ada juga bakwan tim, udang goreng, dan juga tahu isi bakso. Semuanya disajikan dalam kuah kaldu ayam yang aromanya udah nendang abis. Wih, makin keroncongan deh nih perut. Yaudah, let's go ya, langsung kita santap makan siang kali ini. Ini kita cobain dulu dari baksonya aja foodies ya, tuh. Foodies, baksonya itu bentukannya itu halus foodies tuh. Tuh, lembut, empuk ini dari teksturnya itu lembut banget, empuk, halus. Coba gimana kalau rasanya foodies ya. Ternyata baksonya ini full daging sapi foodies. Berasa banget dagingnya. Jadi penasaran lagi nih. Rasanya itu gurih. Bumbunya berasa, asin, pas banget di lidah. Nah, dan ini juga kuahnya foodies. Foodies, kaldu ayam di sini direbus dari tulang dan daging ayam selama berjam-jam buat dapetin rasa yang super gurih dan medok. Kuahnya aja udah bikin cikir ya waktu meluncuri tenggorokan. Cocok banget nih buat yang lagi nyari makanan hangat dan ngenyangin. Coba sekarang kita cobain yang namanya siomay-nya foodies. Tuh, lihat tuh. Wow, besar sekali nih tuh. Lembut, empuk, di lidah berasa banget enaknya. Dagingnya betul-betul top banget foodies. Dan rasanya itu lebih dominan ke udang sama ikan. Mantap banget foodies. Sekarang aku mau nyobain ini. Bakwan tim udang goreng. Wow. Bener-bener sama. Berasanya itu udang sama ikannya tuh berasa banget tuh di sana. Itu padat banget tuh. Foodies, ini mah udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Perpaduan rasa di sini benar-benar top banget. Foodies, buat kamu yang lagi pengen makan sayur-sayuran penuh vitamin, wajib coba juga nih menu capcay yang ada di sini. Isiannya tuh full sayuran fresh kayak kol, wortel, brokoli, sawi, dan juga jagung muda. Pokoknya seger pol. Tapi nih ya, kalau cuma capcay doang mah mana nendang. Makanya di sini ada paket nasi capcay. Nah, bedanya tuh nasinya pakai nasi goreng telur. Bah, langsung aja cus kita cobain. Ini gimana kalau kita combine aja ya foodies ya. Coba ya, tuh semuanya tuh. Masih segar-segar semua. Dan wortelnya, ences wortel, kembang kol, jagungnya tuh. Bener-bener mantep banget. Masakannya tuh pas banget. Dan kuahnya ini, walaupun gemek-gemek gini foodies tuh, lihat tuh foodies. Kuahnya tuh kental banget tuh. Rasanya itu ada manis-manisnya, tapi sesudah itu asin, gurih. Di lidah, jos banget foodies. Mantap sekali nih foodies. Foodies, ini sih definisi comfort food banget ya buat makan siang. Hangat, sehat, ngenyangin, dan rasanya bikin lidah goyang. Foodies, ini makanan kita yang terakhir foodies. Fuyung Hai. Waduh. Fuyung Hai itu sejenis telur dadar ala Chinese food gitu loh foodies. Terus disajikan dengan siraman saus asam manis yang bikin nagih. Rasa Fuyung Hai-nya gurih, asin, nikmat, di lidah jos. Ada campuran wortelnya, kacang polong menyatu semua. Ada kacang polong tuh agak ada pahit-pahitnya tapi enak gitu loh. Ini kuahnya nggak pedes foodies, tapi lebih ke manis. Lebih ke asam manis foodies. Dari segi tekstur, telurnya itu tebal banget, tapi tetap lembut di dalam, gurih dan juga padat isiannya. Buat sausnya punya rasa yang langsung ngena banget nih di mulut foodies. Wah, ini sih makan sekali bisa bikin auto ketagihan ya. Rugi sih kalau cuma beli satu. So, foodies yang mau cobain kelasisan bakwan pabean ditambah nasi capcay yang menyehatkan plus Fuyung Hai ini, langsung aja cus kalian merapat ke bakwan pabean di Panglima Polim nomor 75B. Mereka buka dari jam 9 pagi ya sampai jam setengah 8 malam. Jadi bisa banget nih buat sarapan, lunch, atau makan malam santai gitu. Cobain.
Ini dia nih, namanya makan receh, menu receh tapi rasanya enggak recehan. Wih, jajaran rotinya cakep-cakep bener ya foodies. Warnanya meriah, bentuknya pun ciamik, bikin kepengen deh. Ini sih Bekti udah pasti ngiler pengen ngeborong ya kan? Loh, kok Bektinya tiba-tiba ngilang? Bekti, ditungguin foodies nih. Wah, hai foodies. Ini sekarang kita lagi ada di toko kue. Ini toko kuenya itu luar biasa, namanya Gula Jawa, sekitar daerah Klender. Ini sih namanya surga jajanan kekinian ya foodies. Mau manis, gurih, buah, sampai daging, semuanya tersedia. Total ada sekitar 30 varian yang diproduksi setiap hari. Selain aneka pastry yang siap disantap, di sini kita bisa juga dimanjain sama konsep dapurnya yang terbuka foodies. Jadi sambil jajan, bisa nontonin deh tuh yang lagi bikin roti. Jadi nggak bakalan bosen nih, mantep ya foodies. Ini lagi pembuatan apa nih Mbak? Abon gulung, Kak. Abon gulung. Tuh lihat foodies, abon gulungnya bener-bener bikin jadi pengen lapar gitu ya Mbak ya. Abon gulung di sini versi neck down nih foodies. Isiannya itu loh nggak pelit sama sekali. Basicnya ada roti yang diisi campuran mayo dan juga abon. Ih, menarik bingo. Nah, proses abon gulungnya ini tuh harus bener banget. Salah-salah ya abonnya bisa ambiar keluar roti. Oh ya foodies, for your info nih ya guys, French toast itu sajian dari roti yang direndam susu, baru kemudian dipanggang. Nah bedanya kalau di kedai gula Jawa ini ada taburan kayu manis dan gula di atas roti. Wih, dijamin rasanya ulala. Dari banyak variannya, oke deh kayaknya Bekti pilih salmon French toast, strawberry French toast, abon gulung, cheesecake, dan pastry. Oke foodies, ini dia makanan yang sudah aku tunggu-tunggu dari tadi. Nih, yang lagi terkenal, lagi viral juga ya, ini French toastnya. Ini ada salmonnya. Langsung aja yuk kita siram ini dengan menggunakan sausnya ya. Nih, ini panas nih ya, tempatnya. Wah foodies, ini pasti siram saus gurihnya langsung biar gitu loh. Bunyi hot plate-nya itu manggil-manggil Satu helai salmon French toast ini beneran cantik banget. Ini saus yang agak manis ya. Kalau ini dia agak asin gitu. Mari coba kita siram juga. Wow. Panas-panas tuh ya masih ya. Menggebu-gebu tuh lihat tuh. Keren banget. Dua hot plate sudah berteriak nih foodies. Come on Bekti, kita cip-cip dong. Aduh, enak banget. Rotinya empuk banget. Salmonnya itu berasa segar, ya. Dan ada gosong-gosongnya dikit itu, jadi makin membuat roti ini punya cita rasa gosong tersendiri. Tapi ini gosongnya nggak gosong banget, nggak jadi pahit ya. Tapi jadi hangat. Itu dia ya checkpointnya French toast foodies. Rotinya tuh lembut karena sudah direndam susu. Jadi makannya pun no ribet-ribet plak. Potongan salmonnya ini juga gede-gede loh foodies. Jadi dijamin puas dia tuh. Plus pakai mozzarella. Wah, ada tekstur melar yang nagih nih. Masuk mulut langsung menyala rotiku. Next ada si manis strawberry toast. Strawberry-nya tuh ya, nggak kaleng-kaleng juga ya rasanya, seger banget. Enak banget. Rasanya itu manis, ada asamnya ya, pasti asamnya juga dari stroberinya itu. Tapi nggak yang ganggu rasanya asamnya, malah jadi makin seger, bikin mata melek. Terus sausnya dari ini ya, fla-nya juga enak banget rasanya, sangat milky gitu.
Saus stroberi ini cocok banget deh buat kamu pecinta manis. Perpaduan selai dan buah stroberinya tuh juga nggak condong terlalu manis ataupun asam. Ditambah saus stroberinya yang dibuat dari krim flan, juga vanila dan susu. Bikin sajian ini tuh kayak balance banget. Mantap rasanya. Roti abonnya nih, bener-bener ya banyak banget roti abonnya maksudnya ya. Ya Allah, tumpah ruah abonnya. Enggak pelit, abonnya banyak banget, enak banget. Nangis, terus abonnya juga berasa ya, dan rotinya tuh empuk banget. Meski buka belum setahun, tapi kedai ini udah punya banyak fans low foodies yang datang tuh bahkan dari jauh-jauh. Wajar sih, udahlah rasanya lazis, harganya pun juga murah meriah alias receh. Mulai dari 12 ribuan aja. Iya, kita udah bisa boyong aneka menu di sini. Auta ngeborong ya kan? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan lagi ya.